Masalah. Ya, Ini kan masanya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ya. Kita tahu sendiri kan, ya di saat-saat bulan ini kan umat Islam begitu bersemangat ya untuk saling berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, mencari pahala. Saya jadi teringat, ini kebetulan tadi saya baru baca tentang surah An-Nisa ayat 58. Gimana tuh? Bahwa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha al-ayah. Gitu. Itu di An-Nisa 58. Itu mengandung arti bahwa Allah itu memerintahkan kepada Muhammad Rasulullah pada saat itu, dan juga berartikan kepada umat Islam, memerintahkan untuk menyampaikan atau memberikan amanah itu kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Ahlinya itu berarti orang yang memang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerima dalam artian berarti orangnya bisa dipercaya, berarti orangnya jujur, dan orangnya bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Nah ini saya kok terbesit ini, kita kan sebagai lembaga pengawas pemilu, itu kan khususnya dalam menjaga amanah. Kita itu sadar nggak sadar, kita itu kan dapat amanah. Yang pertama amanah menurut undang-undang, dari undang-undang berarti dari negara, tapi juga ini dalam menjaga demokrasi pemilu, itu kan juga mengandung arti bahwa kita itu menjalankan amanah dari masyarakat, dari rakyat Indonesia. Karena kedaulatan tertinggi kan di tangan rakyat. Nah, menurut Mas Alan ini, kalau tentang salah satu tugas Bawaslu, amanahnya itu sendiri kan khususnya adalah dalam menjaga hak dari rakyat dalam konteks ini Mas Alan, menjaga hak pilih rakyat dalam menghadapi pemilu berikutnya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol soal itu, izinkan kita menyapa dulu sahabat Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, berjumpa kali ini di acara ngabuburit pengawasan, dan kali ini kita mencoba untuk dialog bersama dengan Mas Alan. Kita sama-sama dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boyolali. Oke, gitu Mas Alan. Ya. Tapi sebelumnya boleh kita tahu puasanya masih lancar, ibadahnya masih lancar? Alhamdulillah. Itu tadi Mas Alan, tentang amanah kita dalam amanahnya untuk menjaga hak pilih rakyat. Lah kira-kira itu hak pilih rakyat yang sudah dijaga oleh Bawaslu itu dalam pengertian gimana itu menurut Mas Alan? Pembukaannya nggak pakai pantun dulu ya? Nggak Boleh, nggak apa-apa. Lu tenanan ini nggak apa-apa pakai pantun. Biar beda kalau tahu. Nggak usah. Oke. Soal amanah ya Pak Tata ya. Amanah, jadi gini, Bawaslu itu nggak cuma sekedar tugas administratif ya tentunya ya. Dalam hal konteks amanah, kita Bawaslu maupun KPU secara undang-undang, kita itu mengemban amanah konstitusi, amanah undang-undang untuk menjaga hak pilih warga negara secara utuh, secara adil, secara akurat, secara mutakhir, dan tentunya paling penting ini tidak diskriminatif atau secara adil. Dalam konteks PDPB, amanah itu menurut saya sangat krusial, sekaligus sangat penting. Ini menurut saya semakin akurat data pemilih, pemilu itu semakin berintegritas. Betul. Pemutakhiran data pemilih itu mungkin tidak cuma sekedar nyoret nama, ngurangi nama, nambahin nama ke daftar pemilih. Mungkin agak sepele ya. Cuman bayangkan Pak Toto, imagine kalau ada satu pemilih aja yang tidak terakomodir, terus dia tidak bisa masuk ke daftar pemilih. Menurut saya satu data pemilih yang tidak akurat itu bisa menimbulkan cacat pemilu. Menurut saya. Betul. Kalau soal amanah,
saya kan orangnya suka ini ya Pak Toto, suka apa namanya dengar kisah inspiratif, dengar diriwayatkan dari siapa gitu. Saya itu seneng. Mungkin Pak Toto itu kan ilmunya itu kan lebih cukup daripada saya secara ilmu matematika. secara usia juga lebih matang daripada saya. Terus kemudian literasinya ya mungkin juga lebih cukup, khususnya dalam hal keislaman. Pak Toto ini kan setidaknya tidak lebih awam daripada saya. Duluan lebih tahu gitu Ya, nah, duluan. banyaknya lebih Ya. tahu, wallahu alam ya, tapi betul. lebih dulu mungkin. Kalau soal Gimana? amanah, kisah inspiratif mungkin dari baginda Nabi atau sahabat-sahabat Nabi, apa Pak Toto yang bisa kita Pak Toto share kepada kita semua. Sebelum itu tadi saya menegaskan bahwa sebenarnya amanah yang dimaksud dalam menjaga hak pilih rakyat itu dalam menjaga PDPB itu ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bersama dengan KPU, gitu ya. Dan ini masih berjalan. Masih berjalan gitu ya. Sampai dengan nanti dimulainya tahapan. Oke, dan saya menggarisbawahi tadi kalau satu saja yang tidak tercatat, itu saya melihatnya dalam konteks keislaman itu perbuatan yang zalim juga terhadap rakyat kan, seperti itu. Karena dia punya hak, tapi gara-gara tidak tercatat maka dia tidak bisa mengikuti pemilu yang merupakan dia ikut menentukan nasib bangsa Indonesia kan ngaten. Nah, tadi ada pertanyaan, nah ini kita itu ngobrol santai, aku malah takon ditanyain lagi. Nah, ya. Oke. Jadi kalau kisah inspiratif tentang amanah saya teringat ini. Saya cuma dengar ini kan, soal juga nggak hadir dalam peristiwa itu. Saya dengar guru saya dulu menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ada di tengah-tengah sebuah permasalahan kecil, tapi kalau dibiarkan itu menjadi perang antar suku di Mekah. Waktu itu pada saat itu Rasulullah belum menjadi nabi. Pada saat itu Mekah sedang mau dipugar, dibangun oleh beberapa suku yang ada di Mekah. Kemudian mereka saling bahu-membahu sampai pada suatu saat akan menempatkan satu batu yang sangat spesial. Dari warnanya, bentuknya itu sangat spesial, namanya Hajar Aswad. Oh, Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad itu ingin ditempatkan di salah satu sudut dari Ka'bah, gitu kan. Nah, karena batu itu spesial, maka setiap suku pengennya saya aja, suku saya saja, perwakilan dari suku saya. Akhirnya mereka rebutan dan hampir terjadi perselisihan yang menimbulkan konflik lah antar suku, perang antar suku. Lalu kemudian diputuskan, ya sudah besok saja. Siapa yang datang ke lokasi ini, lokasi pembangunan Mekah itu, dia yang akan memberi keputusan siapa yang akan meletakkan batu ini. Nah, akhirnya di hari berikutnya, kebetulan kersaning Allah itu ya, Rasulullah tiba duluan di tempat di Mekah itu yang sedang dipugar. Nah, karena beliau itu yang datang pertama kali, maka suku-suku yang datang berikutnya, masyarakat yang datang berikutnya, maka menunjuk beliau. Karena beliau juga, walaupun belum menjadi nabi, Rasulullah itu dikenal dengan sifat al-amin. Orangnya jujur, bisa dipercaya. Cocok tadi dengan amanah tadi ya. Nah, karena itu kemudian para suku itu membuat keputusan, ya ini, sudah. Muhammad saja yang menentukan siapa. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah dengan santun beliau mengatakan bahwa ya sudah, karena biar nanti semua orang terlibat, tidak ada pihak sana pihak sini yang menempatkan Hajar Aswad itu, maka beliau membentangkan kain panjang lebar gitu. Hajar Aswad batu itu diletakkan di tengah-tengah kain, kemudian setiap suku memegang ujung-ujung dari kain itu bersama-sama, gotong royong mengangkat Hajar Aswad itu sampai ke lokasi yang diperkirakan akan ditempatkan Hajar Aswad itu. Sampai di sana Rasulullah mengambilnya dan menempatkan di salah satu sudut dari Ka'bah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu orang yang bisa dipercaya, amanah gitu. Jadi cirinya dipercaya itu apa? Amanah itu apa dalam peristiwa itu? Yang pertama, dia dipercaya banyak orang karena kejujuran. Yang kedua, yaitu bisa tidak pilih kasih.
ya kan? Tidak pilih kasih, berlaku adil. Kan semua orang bisa terlibat. Tidak sana aja, ini tetangga saya, ini tetangga saya saja. Enggak, tapi berlaku adil. Dan yang paling utama adalah bahwa itu akhirnya bisa diterima oleh semua pihak. Gitu ya. Dan artinya tidak mengambil keuntungan pribadi. Seperti itu. Coba bayangkan itu bukan Rasulullah zaman sekarang. Siapa yang bisa ngangkat Hajar Aswad itu yang orang yang spesial gitu kan. Nah, kalau mau Hajar Aswad 1 juta dulu dong. Gitu kan. Nah, itu kan keuntungan pribadi. Itu contohnya seperti itu. Berarti tetap sama kayak yang tadi ya Pak Toto ya. Amanah itu sangat penting dan sangat krusial ya Pak. Sangat krusial apalagi tidak hanya dalam Ramadan itu. Iya betul. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini menyangkut lagi. Kalau tadi tentang menjaga hak pilih rakyat yang tadi katanya Bawaslu dan KPU bersama-sama menjaga dengan bentuk melakukan pengawasan PDPB. Ya, pengawasan PDPB. Kalau KPU kan bukan pengawasan tapi melaksanakannya kan. Nah, yang dilakukan Bawaslu itu apa aja dan kalau mungkin itu ada data-data kriterianya seperti apa dan sebagainya itu mungkin sahabat Bawaslu juga pengen tahu gimana itu. Sebelumnya sebagai lembaga pengawas pemilu, salah satu tugas Bawaslu sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 khususnya pasal 104 bahwa Bawaslu bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Di dalam Bawaslu ada 3 pilar utama, kan tegah, awasi dan tindak. Kita bertugas untuk mencegah, kita bertugas untuk mengawasi, dan kita bertugas untuk melakukan penindakan pelanggaran. Di dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, kita Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan pengawasan. Untuk pencegahan, kita Bawaslu pertama melakukan saran perbaikan. Saran perbaikan kepada KPU terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita Bawaslu itu sebelum melakukan saran perbaikan kita melakukan uji petik, Pak. Itu ya. Ya, uji petik secara mandiri. Terus kemudian kita memberikan surat imbauan kepada KPU, kepada Polres, kepada Kodim, kepada Dinas Pendidikan. Nah, terus kemudian yang terakhir kita melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada ke teman-teman sekolah. Kita tahun 2025 kemarin itu kita sudah menjalin 22 kerjasama dengan teman-teman di SMA SMK di Kabupaten Boyolali. Terus untuk pengawasannya kemarin kita melakukan pengawasan pelaksanaan Coktas. Kalau dulu namanya Coklit. Kalau di non tahapan ini namanya Coktas. Coktas terbatas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali. Bahkan 2-3 hari kemarin itu puasa-puasa juga Pak Toto. Kita kan melakukan Coktas juga loh. Ke 9 kecamatan walaupun itu tempat yang terpisah. Di tempat yang terpisah gitu Pak Toto. Terkait pengawasan ya Pak Toto. Di triwulan 2 kita kan mulai pemutaran data pemilih berkelanjutan kan kalau di tingkat kabupaten itu kan dimulai triwulan 2. Di triwulan 2 itu hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kita itu data pemilihnya itu turun dari DPT terakhir di tahun 2024. Jadi jumlah pemilih kita itu turun 1.223 Seboyolali. Ini kan menjadi tanda tanya. Jadi gini, kalau trennya itu kan seharusnya itu kan bertambah karena di Boyolali itu kan jumlah apa namanya, jumlah penduduknya itu kan semakin bertambah. Dan pasca pilkada tahun 2024 kita itu kan amit-amitnya ini kan kita nggak ada bencana alam. Kalau bencana kesehatan kayak COVID itu kan nggak ada sehingga terus kita kan nggak ada degradasi ekonomi juga kita nggak ada. Tiba-tiba eksodus kemana, transmigrasi kemana? Kita kan nggak ada. Kok jumlah pemilihnya itu kan turun. Nah itu yang coba kita analisa. Kita kemarin membentuk indeks kerawanan juga, pemetaan. Terus hasilnya di triwulan 3 dan triwulan 4 kita
berhasil naik data pemilihnya Oke. sebesar 18.700-an gitu. Gitu. Itu hasil pengawasan kita. Meskipun indikator keberhasilan absolut ya, itu kan bukan naiknya atau turunnya, cuman Tingkat kecermatannya. kecermatannya itu begitu Pak. Iya. Memang yang dicermati kok naik, turun dan sebagainya kemana, atau yang harusnya masuk atau yang tidak, itu sebenarnya kriterianya seperti apa sehingga kita harus mengupdate itu. Oh ya. Sekalian saya informasikan ke sahabat Bawaslu. Ke sahabat-sahabat kita. Jadi sahabat Bawaslu kalau minta tolong cek data sahabat Bawaslu semuanya, cek di DPT online atau bisa datang ke Bawaslu Kabupaten Boyolali. Pertama, cek data kita masing-masing aja dulu. Dan keluarga. Kalau teman-teman ini sudah berusia 17 tahun, terus pas dicek itu kok belum ada, dicek DPT online, silakan melakukan pengaduan di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Nanti linknya kita share, atau bisa cek di sosial media Bawaslu Kabupaten Boyolali ada, atau bisa langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali. Pasti kita layani sesuai prosedur. Atau ada keluarga yang minta maaf meninggal, setelah dicek NIK-nya kok ada nih, masih ada di daftar pemilih. Nah itu sama, sahabat Bawaslu boleh melakukan pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Boyolali. Atau ada kerabat yang sudah pindah ke luar Boyolali, terus pas dicek kok masih di sini, di daftarnya masih di TPS di Boyolali, silakan melakukan pengaduan. Atau sebaliknya, kalau saudaranya masuk ke sini tapi masih di luar daftar pemilihnya, alamatnya, silakan masuk ke melakukan pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Boyolali. Oke. Nah, saya dengar juga misalnya gini, ada yang kehilangan hak pilihnya karena dari TNI Polri misalnya. Betul. Sama Pak. Itu juga harus itu sama. Ya? Kalau kita awalnya warga sipil nih, terus keterima jadi anggota TNI atau anggota Polri, seharusnya kan hak pilihnya kan sudah tidak terdaftar. Tapi kalau dicek ternyata masih ada, itu silakan melakukan pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Boyolali. Sebaliknya juga pensiun kalau ya. Sudah pensiun, otomatis kan hak pilihnya kan kembali lagi itu. Itu kalau sudah dicek ternyata kok masih belum, silakan mengadu ke Bawaslu Kabupaten Boyolali. Betul. Jadi bagi sahabat Bawaslu, jika memiliki anggota keluarga atau dirinya sendiri ada ketidaksesuaian data, maka bisa melakukan update ya, mengajukan perbaikan ke KPU atau lewat juga dengan lewat Bawaslu gitu ya, dan pasti dilayani ya. Walaupun puasa ya. Oke. Kapanpun monggo silakan sini, tentu saja pada jam kerja gitu ya. Atau bisa langsung komen aja di media sosial kita gitu kan, karena kapan janjian bisa. Link aduannya ada di situ. Link aduannya juga ada. Baik, Mas Alan, ini luar biasa nih sebetulnya nih, itu walaupun cuma diskusi ringan ya tadi tentang amanah tadi sudah kita sampaikan, ternyata apapun yang kita lakukan sebenarnya kehidupan sehari-hari itu juga bisa menyangkut pada nilai-nilai keislaman. Betul. Minta maaf saya potong dulu. Kan tadi kan sudah disampaikan bahwa Bawaslu melakukan pencegahan, melakukan pengawasan. Mumpung ini di bulan puasa juga. Kalau dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman, hal-hal tadi itu bisa termasuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar nggak sih? Insya Allah. Oke, kita coba analisa ya. Kita analisa bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sebuah upaya untuk mengajak ke kebaikan. Itu kan sebuah perintah itu ya. Sebuah perintah untuk mengajak kebaikan, kemudian menghindarkan diri dari keburukan. Gitu kan. Nah, apa tuh baiknya PDPB itu kan ya? Atau amanah tadi, dalam artian amanah untuk menjaga itu jelas bahwa pemilu itu merupakan bagian dari hak yang setiap warga negara, karena dia juga ikut menentukan masa depan bangsa. Masa depan bangsa termasuk masa depannya dia sendiri, masyarakat juga. Artinya bahwa itu adalah menuju ke kebaikan.
Dan amanah yang diterima oleh Bawaslu, dari undang-undang maupun dari masyarakat untuk menjaga demokrasi, itu kan juga hal yang sangat-sangat krusial tadi dikatakan kan. Dan itu sejalan dengan Islam karena itu adalah merupakan mengajak ke kebaikan untuk menjalankan tugas dengan baik, mengajak masyarakat untuk sadar diri terhadap demokrasi dan terhadap amanah itu sendiri. Sebagai warga negara harus bagaimana, termasuk tadi melaporkan kalau misalnya keluarganya ada yang belum sempat, itu kan ajak-ajak kebaikan, gitu kan. Dan menjauhkan diri dari keburukan. Apa keburukan dalam amanah dalam menjaga demokrasi? Keburukannya tentu saja ya hal-hal yang merupakan pelanggaran demokrasi tadi yang harusnya dihindari. Berarti Bawaslu dalam hal ini dalam melaksanakan amanah undang-undang maupun amanah dari itu termasuk merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah kalau memang kita menjalankannya dengan baik, tidak ada tendensi apa, yang penting adalah integritas demokrasi, integritas pemilu, insya Allah semua akan ada di jalannya Gusti Allah, di jalannya Allah. Fisabilillah. Bawaslu kita itu berada di koridor itu ya. Iya, yang penting menuju koridor itu. Iya, ya menuju jalan itu artinya istilahnya menuju jalan yang terang gitu lah. Itu artinya kita termasuk jihad juga, mempertahankan hak dari warga negara itu termasuk jihad. Yang penting jangan berpikir yang neko-neko. Wah, kalau gitu mati di jalan jihad berarti harus mati aja gitu. Enggak gitu, artinya tetaplah berjuang gitu kan untuk itu. Ya, terima kasih banget ini Mas Alan, ini di waktu kebetulan kita sudah menjelang asar ini kan. Dan ya udah asar, udah menjelang buka puasa juga ya kan. Terima kasih dia dialog kita hari ini. Mungkin kita kapan-kapan bisa melanjutkan untuk hal-hal yang lain. Siap. Gitu. Baik, sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, demikian tadi dialog singkat dengan Mas Alan kaitannya dengan amanah dan juga menyangkut ke hak pilih rakyat di dalam pemilu. Terima kasih atas perhatiannya. Kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.